Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan di soal-soal buku responsi, nah ini coba kita lihat dulu, kita perhatikan dulu ini beberapa berita akhir-akhir ini yang terkait dengan corona ini, ya. Oke, yang pertama itu beritanya baru saja, itu masih April ini, bulan kemarin, sebulan yang lalu. Ini dari Indozone sama CNBC Indonesia, kalian nanti bisa cek sendiri ya. Yang pertama beritanya itu adalah derasnya capital outflow jadi penyebab rupiah terus melemah. Takut resesi, investor lari, rupiah gigit jari. Nah, kenapa saya cuplikan berita ini di bagian awalnya di sini ya? Ini untuk menstimulus kalian mengingat kembali kuliah yang pernah diajarkan oleh Bu Widya Stuti kemarin. Oke, ya. Beberapa waktu lalu itu rupiah ketika awal corona ini datang, rupiah itu benar-benar melemah sampai pada batas 17.000 ya. Kemudian ini menyebab kekhawatiran bagi para ekonom ya. Dan pada April itu mulai terjadi capital outflow. Apa itu capital outflow ya? Capital outflow itu adalah penarikan modal oleh investor asing. Jadi modal yang ada di dalam negeri itu dibawa keluar Indonesia. Modal yang ada di dalam negeri dibawa keluar ya. Dalam jangka pendek, capital outflow ini disebut juga sebagai capital flight. Nah, oke. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini secara singkat dulu kita jelaskan bahwa sistem nilai tukar Indonesia itu adalah menganut sistem nilai tukar yang namanya managed floating exchange rate. Nah, kalau secara ekstrimnya ya, sistem nilai tukar itu ada yang sifatnya fixed exchange rate, itu ekstrim kiri. Floating exchange rate itu ekstrim kanan. Nah, apa bedanya? Kalau kita bicaranya itu adalah fixed exchange rate, maka untuk sistem nilai tukar fixed exchange rate itu artinya bahwa nilai tukar itu dipatok. Misal 1 rupiah itu adalah 10.000. Nah, sebelum tahun 98 itu kita menganut sistem nilai tukar fixed exchange rate. Ya, jadi dulu 1 dolar itu dipatok 2.000 rupiah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia yang tugasnya memang menjaga kestabilan nilai tukar rupiah? Ya, dia lakukan itu dengan cara jual beli falas. Oke, valuta asing. Jual beli falasnya dengan pakai uang yang mana? Cadangan devisa. Nah, kelemahannya adalah kalau kita punya cadangan devisa yang cukup, yang banyak, maka kita bisa menetapkan kebijakan fixed exchange rate. Tapi kalau kita tidak punya cadangan visa yang cukup, itu agak susah ya untuk mempertahankan sistem fixed exchange rate. Nah, setelah 98, tepatnya mulai tahun 99, fixed exchange rate itu diubah menjadi floating. Ya, floating. Nah, sebenarnya kita itu tidak benar-benar fully floating exchange rate. Masih sifatnya adalah managed floating. Artinya kalau floating itu berapa besar nilai tukar, ya sudah diserahkan kepada berapa besarnya permintaan dan penawaran valuta asing. Oke, jadi ya udah berapa demand dan supply yang ada di pasar, disitulah yang menentukan berapa besarnya nilai rupiah terhadap dolar. Nah, kita itu sekarang sistemnya adalah managed floating. Artinya kalau dia sistemnya itu adalah managed floating, ya. Kalau sistemnya itu adalah managed floating, itu artinya bahwa ada band atas, band bawah. Jadi ada range, ada rentang.
ketika nilai rupiah itu adalah di luar batas range tersebut, maka yang akan terjadi adalah intervensi dari BI. Apakah dia akan menjual atau membeli falas, valuta asing. Ya, itu yang terjadi. Nah, di dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Oke ya. Nah, pada kenyataannya ya, permintaan dan penawaran valuta asing itu bukan hanya dilakukan pada kegiatan ekspor dan impor saja, tapi juga dipengaruhi oleh arus modal, capital flow tadi, bisa dalam bentuk capital outflow maupun capital inflow. Oke, inflow artinya arus masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, oke. Beberapa penelitian ekonomi yang terdahulu itu sudah menyatakan bahwa kalau adanya perubahan dalam aliran modal, ya, itu akan menyebabkan mempengaruhi nilai tukar. Oke, ya. Nah, kalau suatu negara seperti Indonesia ini itu sifatnya adalah sistemnya devisanya bebas, artinya dia bisa digunakan untuk menjual beli falas, ya, maka dimungkinkan akan terjadinya peningkatan capital inflow dari luar negeri. Artinya boleh boleh bahwa dana itu keluar masuk. Itu kan salah satu asumsi dari si Mundell Fleming. Nah, oke. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang di domestik. Oke, ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kok bisa sih kalau terjadi capital outflow itu akan menyebabkan rupiah terus melemah? Nah, sederhananya seperti ini, oke ya. Oke, sederhananya itu adalah seperti ini. Oke, sederhananya seperti ini. Oke. Kalau terjadi capital outflow, berarti dana di dalam negeri itu akan keluar. Ya, artinya rupiah itu akan ditarik ke luar negeri dan ditukarkan ke dolar. Kenapa ditukar ke dolar? Karena orang untuk investasi keluar butuhnya dolar, bukan rupiah. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang butuh dolar, sehingga demand dolar meningkat sementara dan demand rupiah turun karena orang tidak butuh rupiah. Nah, kalau demand dolar meningkat, hukum permintaan berlaku. Artinya kalau demand naik, maka harga naik. Sehingga dolar terapresiasi. Ketika dolar terapresiasi, dampaknya terhadap rupiah adalah rupiah akan terdepresiasi. Nah, itulah sederhananya yang menyebabkan mengapa capital outflow itu jadi penyebab rupiah itu terus melemah. Nah, yang perlu kalian ingat lagi bahwa capital outflow ya, itu dananya itu keluar dalam bentuk apa sih? Ya, yang pertama itu bisa dalam bentuk yang namanya FDI, Foreign Direct Investment, ya. Dan yang kedua itu bisa dalam bentuk adanya pendirian kantor cabang yang sebelumnya sudah ada di dalam negeri itu ditarik. Yang ketiga adalah bentuk trading company dan yang keempat, kalau kalian lihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang kaya ini menyimpan kekayaannya di luar negeri. Nah, itu juga bisa dihitung, bisa dikatakan sebagai capital outflow. Ya. Nah, itu dia. Hartanya, uangnya semua dibawa keluar, disimpan di bank-bank Swiss mungkin, misal, atau di bank-bank Singapura mungkin. Karena takut bahwa Indonesia nanti kolaps ya, sehingga kalau nyimpan dana di sini nanti tidak aman, tidak akan bisa balik lagi tabungannya, seperti kasus dulu misalnya ada Bank Senturi. Nah, seperti itu. Jadi nilai tidak aman sehingga dibawa keluar. Semuanya dibawa keluar, maka itu yang terjadi. Rupiahnya mengalami depresiasi karena permintaan dolarnya sangat tinggi ya. Ya, dolarnya terdepresiasi ya. Kemudian artinya juga bahwa kalau kita bisa lihat
supply dolarnya itu turun di domestik, berarti kalau supply-nya turun, hukum permintaan penawaran berlaku, harganya naik, maka supply dolar terapresiasi dan kebalikannya, rupiah terdepresiasi. Nah, itu awalnya dulu ya. Itu awalnya dulu. Sekarang kita lanjutkan. Baik, untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini, ini menarik, mengenai percetakan uang atau seigniorage. Asumsinya floating exchange rate. Apa yang akan terjadi? Nah, kenapa ini menarik? Nah, ini itu baru akan terjadi ya, baru dalam bentuk usulan. Nah, di sebelah kanan itu kalian bisa lihat bahwa beritanya tanggal 30 April DPR mengusulkan supaya Bank Indonesia mencetak uang 600 triliun. Gunanya buat apa? Untuk membiayai COVID ini, salah satunya corona ini, ya. Apa sih percetakan uang itu atau seigniorage? Kalau kita ingat-ingat bahwa sumber penerimaan negara itu ada beberapa. Pajak. Kalau dari sisi pajak, kalau mau meningkatkan penerimaan negara, maka pajak ditingkatkan. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin kita meningkatkan pajak. Ya, pajak yang mana yang mau ditingkatkan? Kondisi ekonomi, kondisi dunia usaha, ya, berat. Sehingga tidak mungkin pilihannya adalah meningkatkan pajak untuk meningkatkan penerimaan. Yang kedua, apa? Utang. Utang itu bisa ada kepada masyarakat sendiri, domestik maupun ke luar negeri. Utang ke masyarakat sendiri dalam bentuk apa? Kalau kalian pernah dengar bahwa pemerintah mengeluarkan yang namanya SUN, surat utang negara. Kalau di versinya syariah itu ada yang namanya itu ada yang namanya sukuk kalau dari yang syariahnya. Nah, atau utang ke luar negeri. Nah, yang ketiga itu adalah ini, seigniorage, ya, percetakan uang. Nah, DPR mengusulkan bahwa Bank Indonesia sebaiknya mencetak uang 600 triliun untuk membiayai COVID, salah satunya. Ini menyebabkan kekhawatiran. Di situ judulnya adalah Ingat Kisah Buruk Zimbabwe. Selain Zimbabwe, ada negara lain yang pernah mengalami hiperinflasi. Jerman pernah mengalami hiperinflasi itu ketika Jerman pada waktu Perang Dunia I dituntut oleh negara-negara lain untuk membiayai kerusakan perang. Karena dikatakan bahwa Jerman itu adalah penyebab terjadinya Perang Dunia I. Nah, apa yang dilakukan oleh Jerman pada waktu itu? Kondisi ekonomi mereka tidak stabil, tidak mapan. Mereka mencetak uang besar-besaran untuk membiayai kerusakan tersebut. Yang terjadi adalah hiperinflasi. Ya. Nah, yang kedua itu adalah Zimbabwe. Nah, kalau saya yakin kalian pernah dengar kasusnya Zimbabwe, bahwa 1 miliar hanya cukup untuk membeli 3 butir telur. Ya, kondisi ekonomi yang buruk di Zimbabwe itu menyebabkan pemerintahnya mencetak uang besar-besaran. Yang terjadi adalah hiperinflasi. Ya, hiperinflasi di Zimbabwe sampai Zimbabwe itu akhirnya keputusannya adalah karena nolnya sangat-sangat banyak,
ya sampai 12 ya, sampai triliunan ya, sehingga dia melakukan redominasi mata uangnya. Nah, sehingga nolnya berkurang banyak. Nah, di kita isu redenominasi rupiah ini bukan isu yang baru ya. Sudah beberapa waktu yang lalu bahwa rupiah itu ingin diredominasi. Artinya bahwa kalau sekarang itu kan kita termasuk negara yang paling banyak nolnya mata uangnya. 100.000 aja nolnya 5. Nah, diredominasi ya, maka itu dipotong nolnya hanya 2 atau 3 saja ya. Itu dia. Nah, oke. Ya, itu beberapa contohnya yang menyebabkan kekhawatiran kalau mencetak uang terlalu banyak seperti yang diusulkan oleh DPR itu akan menyebabkan terjadinya hiperinflasi. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Nah, ya. Nah, kemudian di kita di Indonesia itu pernah terjadi juga hiperinflasi ketika masanya Presiden Soekarno tahun sekitar 60-an ya. Nah, kalau kalian masih ingat dulu dalam sejarahnya itu ada Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Yang pertama terkait dengan pembubaran PKI, perombakan kabinet, Dwi Kora, dan yang terakhir adalah turunkan harga. Turunkan harga ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno pada waktu tersebut. Dia mencetak uang besar-besaran. Ya, terjadi hiperinflasi, akibatnya adalah tuntutan dari rakyat itu adalah supaya harga-harga itu turunkan harga pangan. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal, ya. Oke, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, kita cek dulu, ya. Oke. Kalau BI melakukan pencetakan uang, asumsinya adalah floating exchange rate. Ini benar-benar seperti kasusnya Indonesia. Oke. Kenapa sih kalau terjadi percetakan uang yang berlebihan? Ingat, saya garis bawahi ini berlebihan. Artinya oversupply uangnya, rupiahnya, ya. Terjadi hiperinflasi. Oke. Nah, kalau pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak, artinya semua masyarakat itu akan punya uang lebih banyak. Money supply-nya tinggi. Ya, artinya jadi setiap masyarakat akan punya kemampuan membeli komoditi, barang semakin tinggi. Nah, ya. Kenapa? Ya pasti kalau kita punya pegang uang banyak, ya, maka kita pasti inginnya itu menghabiskan uangnya untuk membeli barang. Ya. Sementara, kita punya uang banyak. Kita pengen beli barang. Sementara supply dari barang itu sendiri itu cenderung stabil. Tetap. Apa yang terjadi? Daya beli tinggi. Supply-nya barang itu yang tersedia sedikit. Apa yang akan terjadi? Hukum permintaan penawaran berlaku, ya. Harga pun akan menyesuaikan. Harga akan jadi lebih tinggi. Ya enggak? Terbayangkan ya? Terbayang ya? Nah, jadi gini, ketika semua masyarakat itu punya uang lebih banyak, artinya dia punya kemampuan daya beli yang lebih tinggi. Dia mau beli barang. Berapapun saya beli, semua orang akan berpikiran hal yang sama. Ya, berapapun akan saya beli. Di sisi lain, produsen ya yang menyediakan barang dan jasa atau yang memproduksi barang dan jasa, ya, itu kemampuannya tidak secepat dari permintaan masyarakat yang sedang punya kelebihan daya beli. Akibatnya jumlah barang yang ingin dibeli berkurang. Artinya apa? Hal itu akan menurunkan daya nilai uang itu sendiri. Yang semakin lama ya nggak semakin berharga gitu. Ya, nilai uang itu turun,
sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga. Kenapa? Karena jumlahnya yang terlalu banyak. Kalau jumlahnya terlalu banyak ya nggak ada harganya, ya. Oke. Nah, inilah yang dikhawatirkan kenapa kalau mencetak uang itu benar-benar harus hati-hati, ya. Kalau sebenarnya kita mau bayar utang ngapain repot-repot ya? Ya udah cetak aja uang sekaligus, dah selesai bayar utang. Tidak seperti itu ceritanya. Karena efek dari jangka panjangnya juga harus kita perhatikan. Punya banyak uang, barang yang mau dibeli nggak ada, ya pasti tarik-tarikan. Siapa yang punya lebih banyak uang lagi, yang mampu bayar, yang mampu beli. Inflasi tinggi, ngapain banyak uang juga, inflasinya tinggi, nggak akan kerasa adanya kenaikan uang yang kita miliki. Karena itu dikatakan bahwa nilai uang itu akan semakin rendah. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita kembali ke teorinya. Kita cek yang pertama itu adalah grafiknya. Kita cek yang pertama grafiknya itu akan seperti baik. Nah, sekarang yang pertama yang bagian A. Kalau BI mencetak uang, asumsi floating exchange rate, money supply meningkat. Nah, perhatiin grafiknya. Ini itu adalah grafik ISLM pada kasusnya Mundell-Fleming. Baik. Nah, kok kita pakai ISLM yang Mundell-Fleming sih? Bagian A. Nah, di soal dinyatakan kalau tidak ada kata-kata uang, asumsi floating exchange rate, nggak ada kata-kata open economy. Nah, perhatiin grafiknya. Nggak ada kata-kata itu adalah grafik ekonomi ISLM pada kasusnya Mundell-Fleming. ISLM yang Mundell-Fleming? Kok kita pakai ISLM yang Mundell-Fleming biasa aja? Nah, pada kasus close economy dinyatakan tidak ada kata-kata Mundell-Fleming, ada asumsi floating exchange rate. Open economy kalau sudah bicaranya exchange rate berarti kita sudah ekonomi, kita langsung ada. Loh, kok kita pakai ISLM yang Mundell-Fleming? Kenapa nggak pakai ISLM yang biasa aja? Yang pada kasus close economy, Fleming, open economy. Di situ ada asumsi floating exchange rate. Selalu kalau sudah bicaranya exchange rate berarti kita sudah kalian itu gitu langsung berpikir oh iya yang kita pakai adalah ISLM yang Mundell-Fleming dan vertikalnya itu. Nah, mohon diingat selalu bahwa horizontal dan vertikalnya itu apa? Tuliskan. Benar-benar harus menuliskan horizontal dan vertikalnya itu. Nah, yang harus diingat lagi di sini kindly reminder namanya. Horizontal dan vertikalnya itu apa? Ini itu tuliskan. Kan real. Ini horizontalnya yang ada di horizontalnya. Di vertikalnya adalah E. Kok kita menaruhnya itu adalah nilai tukarnya yang nominal, ya nggak nyambung bahwa ya ini itu kan sama juga seperti kalian penelitian nanti ketika kalian menggunakan satu variabel itu yang sifatnya adalah variabel real, kita menaruhnya itu adalah variabel lain itu harus nominal, nggak nyambung, dibuat dalam bentuk real. Sama juga seperti kalian penelitian nanti ketika kalian kenapa kita di sini taruhnya itu adalah nilai tukarnya yang variabel real, sifatnya adalah semua variabel lain nominal itu harus bukan kita dibuat dalam bentuk nilai tukar real. Oke. Nah, coba cek. Kan kita kenapa kita di sini taruh ada yang namanya nilai tukarnya yang sifatnya adalah itu adalah kurs nominal. Ini yang bentuk ini bukan adalah apa bacanya kita tulisnya nilai tukar real. Kalian cek, kalian lebih tahu lah. Nah, coba cek. Ini kan ini kita adalah nilai tukar real. Ada yang namanya kurs nominal dan adalah nilai tukar nominal. Kurs real itu adalah kurs nominal. Ini yang bentuk ini adalah apa bacanya ini? P epsilon, iya, P bintang. Nggak tahu saya, nanti kalian cek, kalian lebih tahu lah. Itu adalah menyatakan nilai tukar harga di domestik, ini adalah harga di foreign, di luar negeri. Oke. Nah, kita pakainya P berarti kita ini adalah dalam mata uang rupiah, yang P bintang dalam mata uang dolar adalah misalnya. Menyatakan hati-hati baca harga
MenQ itu bintang itu harga dia di pakainya foreign, di yang luar bikinnya negeri. kan Amerika. Nah, kita Dia pakainya pakainya P, berarti itu kita ini adalah dalam mata dolar uang rupiah, dalam mata uang yang P bintang domestiknya dalam mata uang dolar karena yang buatnya misalnya. orang Amerika. Hati-hati baca Kemudian MenQ. foreign-nya dia pakai itu yen Jepang. dia pakainya yang bikinnya asumsinya kan si Amerika. Mundel Dia Fleming pakainya itu adalah dolar dalam mata asumsinya uang Mundel domestiknya, Fleming harga di buatnya orang domestik, Amerika, di dalam negeri kemudian dan di luar foreign-nya negeri dia itu pakai adalah tetap yen Jepang. sehingga kurs Asumsinya real si itu Mundel proporsional Fleming terhadap kurs nominal. Oke. Asumsinya Jadi ini Mundel itu tetap, Fleming harga di makanya domestik, E di ini dalam negeri dan di luar itu negeri itu proporsional adalah dengan tetap. ini. Sehingga kurs Artinya apa real lagi? itu Kalau proporsional terjadi terhadap apresiasi kurs Oke. nominal. Jadi ini itu tetap apresiasi itu makanya contohnya apa? E ini Apresiasi itu kurs proporsional dengan nominal. E ini. Misal, Kalau artinya apa lagi? kalau Terjadi $1 apresiasi itu awalnya kurs adalah nominal, 15.000, jadi apresiasi itu $1 contohnya apa? itu 10.000. Itu adalah apresiasi. Kurs nominal. Kalau ini yang misal, terjadi, maka kalau barang luar negeri itu lebih murah dibandingkan dengan $1 barang domestik. itu awalnya Akibatnya, adalah ekspor 15.000, turun, impor naik. jadi $1 Kok itu bisa? 10.000. Misal, Itu adalah apresiasi. Satu barang Kalau ini yang misalnya terjadi, adalah maka barang barang X, luar negeri harganya itu adalah lebih murah 1.000. dibandingkan dengan Pada barang waktu domestik. $1 itu Akibatnya, 15.000, ekspor turun, maka impor dapat naik. beli barangnya Kok bisa? adalah Misal, misal satu barang Ya. misalnya adalah 15. barang X, harganya Ketika adalah misalnya 1.000. rupiah itu Pada adalah waktu $1 itu terapresiasi, 15.000, jadilah $1 itu maka 10.000. dapat beli barangnya Nah, jadi adalah kalau mau 15. beli barang, ya dapatnya hanya Ya. 10 sekarang. 15. Ketika artinya misalnya apa? rupiah itu Ini adalah seolah-olah bahwa terapresiasi, harga di jadilah domestik $1 itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga Nah, luar negeri. jadi kalau Ya. mau beli Jadi barang, saat harga barang ya itu adalah dapatnya hanya 10 sekarang. rupiah. Nah, ini yang menyebabkan orang artinya lebih apa? cenderung untuk membeli barang impor. Ini seolah-olah Sehingga bahwa ekspor turun harga dan di impor domestik naik. itu jauh Itu lebih dia. mahal dibandingkan Karena itu dengan kita harga taruh di luar sini, negeri. ini Ya, adalah tadi saat harga barang itu karena ini adalah saat proporsional Rp1.000. nominal sama Nah, realnya, khusus ini yang untuk menyebabkan orang kasusnya lebih si cenderung untuk Mundel membeli barang Fleming. impor, Oke, kembali sehingga soal ya. ekspor turun dan impor naik. Jadi ketika Oke, money itu dia. supply itu Karena itu kita taruh di meningkat, sini, ini Oke, adalah ya. kaitannya dengan karena ini pasar adalah barang, proporsional maka yang akan nominal sama bergeser itu realnya, adalah khusus kurva untuk LM. kasusnya si LM Mundel geser Fleming. kanan. Oke, Jadi kembali LM soal 2. ya. Money supply naik geser kanan. Jadi ketika Ingat, yang money namanya naik, supply yang namanya itu meningkat meningkat, itu kanan, ya. kaitannya itu dengan kanan. pasar barang, Berubahlah maka yang akan keseimbangannya. bergeser itu Oh ya, adalah saya lupa kurva satu lagi. LM. Nah, Ini yang LM mohon kalian geser perhatikan. kanan. Jadi Ini LM adalah 2, asumsinya ya. si Money Mundel supply naik geser Fleming. kanan. Ingat, yang Ketika namanya naik, yang kondisinya namanya pada meningkat awal itu adalah kanan. keseimbangan, Itu kanan. artinya ini suku Berubahlah bunga keseimbangannya. domestik Oh itu ya, saya lupa sama satu dengan lagi. suku Nah, bunganya. ini yang mohon kalian dunia. perhatikan. Ini R adalah sama dengan asumsinya R si Mundel bintang. Fleming. Ketika Nah, ini kondisinya mohon pada dituliskan, awal ya. adalah Nah, keseimbangan, ketika money supply-nya artinya naik, LM-nya ini geser suku ke bunga kanan, domestik itu sama keseimbangannya dengan berubah. suku bunganya Y-nya dunia. naik, Nah, R apa yang sama terjadi dengan R bintang. nilai tukarnya? Nah, Ke bawah ini mohon dia. dituliskan, Oke. ya. Nah, Ini ketika artinya, money supply-nya naik, ya, LM-nya Oke, geser ke bawah kanan. dia. Keseimbangannya berubah. Artinya Y-nya naik, rupiahnya apa yang terjadi dengan nilai kok bisa tukarnya rupiahnya dibiarkan ke bawah terdepresiasi? dia. Emang boleh? Boleh. Nah, Karena dia ini asumsinya artinya, adalah floating ya, exchange rate. ke bawah Ya. dia. Jadi yang pertama Artinya itu kasusnya adalah rupiahnya money supply meningkat, berarti jawabannya terdepresiasi. A itu Loh, adalah kok bisa rupiahnya dibiarkan betul? terdepresiasi? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi untuk yang bagian A, sebelum kita ke bagian A, ke nomor 1, sebelum kita lanjut ke nomor 2, ketika money supply meningkat, LM-nya geser kanan, maka suku bunga domestiknya jadi lebih rendah daripada suku bunga dunia.
Yang akan terjadi adalah kalau suku bunga domestiknya lebih rendah, maka orang akan lebih senang berinvestasi di luar negeri. Terjadi capital outflow. Tadi kita sudah bahas, kalau ada capital outflow, maka demand terhadap dolarnya naik, nilai dolarnya naik, jadi terapresiasi, sementara rupiahnya terdepresiasi, Y-nya naik. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah semua jawabannya benar. Nah, di nomor 2 ini tuh adalah kebalikan dari nomor 1. Pertanyaannya adalah tindakan yang dilakukan oleh BI supaya rupiah itu tidak terdepresiasi terlalu jauh. Maka apa yang harus dilakukan oleh BI? Ini di sini ABCD-nya ada beberapa pilihan di sini ya, kalian bisa lihat di situ. Yang pertama adalah meningkatkan suku bunga SBI ya. SBI itu apa? Sertifikat Bank Indonesia. Oke, jadi kalau suku bunga SBI-nya naik, maka itu SBI itu adalah suku bunga acuan ya yang ditetapkan oleh BI atau disebut juga sebagai BRI rate. Nah, dia itu jadi acuan berapa suku bunga kredit, berapa suku bunga deposito, berapa suku bunga tabungan. Nah, itu mengikuti dari BI rate. Nah, berapa besarnya BI rate yang ditetapkan itu tergantung pada kesepakatan dan diskusi melihat kondisi pasar. Yang menentukan siapa adalah BI melalui rapat Dewan Gubernur RDG, namanya RDG, rapat Dewan Gubernur BI, menetapkan berapa besarnya suku bunga atau BI rate. Melihat kondisi pasar tidak hanya di domestik tapi juga di pasar internasional. Patokannya adalah berapa suku bunga yang dikeluarkan oleh The Fed atau Bank Sentralnya Amerika Serikat. Karena kita adalah negara kecil sehingga mengikuti suku bunganya dunia. Kalau suku bunga kita tidak mengikuti suku bunga dunia naik kita tetap saja atau kita lebih rendah, maka capital outflow yang akan terjadi. Orang akan lebih senang investasi di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri. Oke, itu dia. Nah, itu adalah SBI. Oke, yang kedua yang B, menurunkan rasio cadangan tunai. Apa itu rasio cadangan tunai atau RCT? Ya, RCT itu adalah berapa persen dari uang cash ya yang harus dimiliki oleh bank komersil. Jadi bank komersil itu yang mana? BNI itu bank komersil, BNI Muamalat, Bank Jabar, Bank Banten, Bank apalagi ya? Bank BSM, Bank Mandiri dan sebagainya. Jadi BI memberikan kewajiban kepada bank-bank komersil tersebut supaya mereka juga punya yang namanya cadangan cash di banknya itu ya, untuk jaga-jaga. Dan yang terakhir itu adalah menjual SBI kepada masyarakat. Kalau SBI dijual kepada masyarakat atau surat berharga dijual kepada masyarakat, maka ya. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Jadi kalau SBI dijual kepada masyarakat, maka dari BI, SBI-nya itu surat berharganya dikasih ke masyarakat. Nah, BI akan mendapatkan uang dari masyarakat. Nah, itu SBI. Kalau RCT-nya itu diturunkan, artinya bahwa tidak terlalu besar kewajiban yang harus disimpan oleh bank komersil itu dalam bentuk cash. Nah, kalau tidak terlalu besar, berarti dana tersebut bisa mereka gunakan untuk penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Oke. Ya, itu dia. Oke. Nah, yang bagian A meningkatkan suku bunga BI, SBI ya. Artinya memegang SBI itu jauh lebih untung. Oke, ya. Nah, kalau meningkatkan suku bunga SBI, jadi pegang SBI itu lebih untung, masyarakat lebih cenderung untuk pegang surat berharga. Jadi money supply-nya turun. Ya, oke. Nah, yang menjual SBI kepada masyarakat juga sama. Masyarakat itu pegang uang sedikit dan pegangnya dalam bentuk SBI.
sehingga money supply-nya turun. Jadi A sama C itu money supply-nya turun. Bagaimana dengan B? Oke, kalau pada kasus B ya, pada kasus B menurunkan rasio cadangan tunai. Oke ya. Nah, artinya apa? Cadangan persentase dari uang cash yang harus dipegang oleh bank itu turun. Oke, kalau misalnya persentase dari uang cash yang dipegang oleh bank turun, cadangan tunainya itu turun, maka bank punya uang untuk tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk kredit. Yang B ini akibatnya adalah money supply naik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari grafiknya. Oke, jadi kemungkinannya kita lihat bahwa untuk mempertahankan atau untuk menjaga supaya rupiah itu tidak terdepresiasi lebih jauh, maka yang dilakukan oleh BI adalah mengurangi money supply. Oke, kalau money supply dikurangin artinya adalah LM-nya geser ke kiri. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi. Oke, nah kalau ini bahwa money supply itu geser ke kiri dari LM1 ke LM2, kondisinya sekarang ini adalah awalnya, maka rupiahnya terapresiasi. Oke, Y-nya turun dan pada kondisi ini R-nya lebih besar daripada R bintang. Oke, kalau ini yang terjadi, maka terjadilah capital inflow. Oke, ingat ketika kita ingin membahas masalah makroekonomi, mohon tetap kita menyampaikan bahwa ada asumsi atau batasan seberapa jauh analisis kita tersebut, ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang begitu, ya? Kalau ini ingin kita lanjutkan analisisnya, capital inflow, ya, capital inflow. Oke, capital inflow, maka akibatnya seharusnya investasi naik, IS naik. Nah, bagaimana juga ini pada kasusnya rupiah kan terapresiasi, rupiah terapresiasi. Oke, maka yang akan terjadi adalah tadi ekspor turun. Karena apa? Karena harga domestik jauh lebih mahal, impor naik. Maka seharusnya NX-nya turun, IS-nya turun. Bagaimana kondisi akhirnya nanti? Nah, itu adalah tergantung dari seberapa besar kekuatan pasar dan pengaruh kebijakan-kebijakan yang lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga untuk pembelajaran pada hari ini yang penting itu kalian paham dulu secara teorinya, basic teorinya dulu kalian paham. Ini akan kalian pakai nanti, ya. Jadi analisis kita baru sampai pada bahwa ketika ingin BI menjaga rupiah supaya tidak terdepresiasi terlalu jauh, maka money supply-nya lah yang harus diturunkan dari LM1 geser ke LM2 yang akan terjadi. Nah, jawabannya apa? Dari ABCD itu adalah yang menurunkan money supply, A sama C, yaitu menurunkan money supply, ya. Jadi jawabannya adalah A dan juga yang B. Oke, ya. Next ya. Oke, nomor 3. Kalau Indonesia melakukan kebijakan pembatasan impor, apa yang akan terjadi? Oke. Nah, ini yang menarik. Oke. Ini kita masuk kepada kondisi kebijakan perdagangan. Ketika impor itu dibatasi, ya apa yang akan terjadi? Rupiah menguat, neraca perdagangan surplus, IS geser kanan, output konstan. Oke ya, ini kecuali, katanya kecuali. Nah, ketika impor dibatasi, impor turun, NX-nya naik, IS-nya naik, geser kemana? Geser kanan. Nah, kalau IS geser kanan, rupiah terapresiasi. Rupiah terapresiasi, harga domestik jauh lebih mahal daripada harga luar negeri.
ekspor turun, NX turun, maka Y-nya tetap. Yang mana jawabannya? Rupiah menguat? Ya, rupiah apresiasi. Neraca perdagangan surplus. Awalnya sajalah yang pertamanya NX-nya itu naik karena impor turun, kemudian NX-nya turun lagi karena rupiah terapresiasi, ekspornya turun. IS geser kanan, betul ya, output konstan. Nah, jadi kalau kita duga nih ya, jawabannya adalah kecuali yang B, neraca perdagangan surplus ya. Itu hanya awalnya saja karena akhirnya NX-nya juga akan turun lagi. Begitu kita lihat. Nah, ini dia. Oke. Ini dia jawabannya ya. Kita cek. Oke, kita cek bahwa ketika ini tadi ya, impornya turun, ekspornya net ekspornya itu naik. Nah, IS-nya geser ke kanan. Oke ya, IS-nya geser ke kanan. Nah, IS geser kanan. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini dia yang terjadi ya. Apa yang terjadi ketika IS-nya itu geser ke kanan? Nah, ya, yang terjadi adalah ini dia, rupiahnya naik nih, dari ini jadi E2, rupiah terapresiasi, harga domestik jauh lebih mahal, maka ekspornya turun, NX-nya turun, maka Y-nya itu adalah tetap. Jadi jawaban nomor 3 adalah kecuali yang B, neraca perdagangannya surplus. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian bisa dapat memahaminya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. Itu soalnya adalah kondisi politik suatu negara yang tidak akan aman akan mempengaruhi kemauan investor untuk berinvestasi. Nah, ini apa akibatnya? Ada beberapa pilihan di sini ya. Nah, kalian sudah belajar bahwa untuk kondisi politik ya, kalian sudah belajar bahwa itu terkait dengan tingginya premi resiko atau theta ya. Nah, sehingga ya suku bunga di domestik itu adalah dipengaruhi oleh suku bunga dunia dan juga theta. Nah, kenapa dipengaruhi oleh suku bunga dunia dan theta? Karena kita adalah negara terbuka kecil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau sebagai negara terbuka kecil kita mengikuti suku bunga dunia supaya tidak terjadi capital outflow atau capital flight, dan juga dipengaruhi oleh theta. Theta itu adalah premi resiko. Premi resiko ditentukan oleh resiko politik ya, karena suatu negara mendapatkan dana dari negara lain ya, dan juga dipengaruhi oleh adanya kurs real. Nah, sehingga di sini perubahan ISLM-nya ketika sudah memasukkan unsur theta atau premi resiko adalah yang awalnya Y sama dengan C plus I plus G, I-nya itu hanya fungsi dari R saja, sekarang R-nya diganti dengan R bintang tambah theta. Nah, bagaimana dengan LM-nya? Juga sama, M per P sama dengan L, liquid, fungsi dari R, Y, R-nya diganti menjadi R bintang ditambah dengan theta. Nah, kalau kondisi politiknya tidak aman, itu artinya tetanya tinggi. Sehingga hubungannya kan positif, R sama dengan R bintang tambah theta. Kalau tetanya tinggi, maka suku bunganya juga tinggi. Nah, seharusnya karena suku bunga ini adalah return dari investasi ya. Oke. Nah, seharusnya adalah
suku bunga ini itu akan mengakibatkan peningkatan investasi. Tapi pada kenyataannya tidak, ya. Pada kenyataannya tidak. Kalau tetanya tinggi, ya, itu akan mendorong tingkat bunganya yang naik, oke. Maka investasinya turun. Berarti suku bunga di sini itu adalah hubungannya negatif dengan investasi. Saya salah. Berarti suku bunga dan investasi yang ada di kurva IS itu hubungannya negatif dengan suku bunganya negatif. Jadi ketika R-nya naik, maka investasinya turun. Investasi turun, maka IS-nya itu akan bergeser ke kiri. Nah, apa yang terjadi kalau IS-nya bergeser ke kiri? Ya, IS-nya bergeser ke kiri, itu yang akan terjadi adalah rupiahnya terdepresiasi. Nah, rupiahnya terdepresiasi. Oke, ya. Kemudian artinya suku bunganya itu ya menyebabkan terjadinya rupiah terdepresiasi sehingga IS-nya bergeser akibat. Nah, ini grafiknya saya ambil dari yang di buku MenQ ya. Saya cuplikan dari buku MenQ. Ini ketika terjadi kenaikan premi resiko ya, sehingga suku bunga itu naik, maka investasinya turun. Karena kenaikan suku bunga ini itu adalah akibat dari adanya tingginya premi resiko. Artinya tingginya resiko kalau ingin berinvestasi, maka IS-nya geser ke kiri. IS ini geser ke kiri ya, IS geser ke kiri, maka apa akibatnya? Ya, IS-nya itu geser ke kiri, apa akibatnya? Kursnya itu akan terdepresiasi. Oke ya, kursnya akan terdepresiasi akibat dari IS-nya geser ke kiri. Nah, oke. Nah, kemudian ya, apa akibat lanjutannya dari hal ini? Oke, ya. Nah, hal ini itu nanti akan menurunkan permintaan uang sehingga LM-nya itu bergeser ke kanan. Akibatnya adalah Y-nya naik, maka kursnya jauh lagi mengalami depresiasi. Oke, seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa ini si LM bergeser ke kanan? Ya, LM geser ke kanan itu karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan permintaan terhadap uang. Oke, dan ini memungkinkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk setiap jumlah uang yang beredar. Ingat, M per P fungsi dari tadi yang saya jelaskan sebelumnya. L R bintang tambah theta, Y. Jadi bukan lagi R, Y tapi R bintang tambah theta ya. Nah, itu. Jadi kan hubungannya negatif kan? Dia semakin semakin tinggi suku bunganya akan menurunkan permintaan uang. Permintaan uangnya itu terhadap uangnya itu turun, artinya adalah memungkinkan pendapatannya lebih tinggi untuk setiap jumlah yang beredar. Y-nya naik. Nah, apa akibatnya? Maka money supply-nya itu akan bergeser ke kanan. Yang terjadi adalah pendapatannya meningkat, kursnya mengalami depresiasi jauh lebih besar. Ya. Nah. Nah, tapi kalau kalian baca di buku MenQ, hal seperti ini itu tidak akan terjadi. Kenapa tidak akan terjadi? Pasti BI itu tidak mau depresiasi besar-besaran pada mata uang rupiah. Sehingga BI, kalau secara teori itu memang bahwa money supply-nya akan naik, tapi BI dia akan mengintervensi dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, itu yang pertama. Jadi Y-nya itu tidak akan bergeser ke kanan
ya. Kalau secara teori kan tadi begitu, ya enggak? Nah, secara teori begitu kan, suku bunga meningkat maka permintaan terhadap uang turun, ya, permintaan terhadap uang turun. Oke, Y-nya itu naik, memungkinkan pendapatan naik. Untuk setiap jumlah uang beredar, pendapatannya naik. Oke, jadi untuk menyeimbangkan kembali pasar, M per P ini tadi turun supaya M per P D itu sama dengan M per PS, ya kan. Kalau dari sisi demand itu nggak bisa diintervensi, ya. BI itu hanya bisa mengontrol dari sisi money supply-nya, sehingga Y-nya itu harus dinaikkan supaya M per PD-nya naik. Gimana naikin Y? Kan BI punya instrumen money supply-nya yang dinaikin sehingga Y-nya naik. Karena itu LM-nya geser ke kanan. Nah, tapi ini dampaknya adalah depresiasi yang besar-besaran. Itu tidak akan dilakukan oleh BI. Yang pertama, dia tidak akan mungkin membiarkan depresiasi rupiah itu besar-besaran, pasti ada intervensi. Yang kedua adalah, ya, depresiasi rupiah yang dengan tiba-tiba itu bisa meningkatkan harga barang impor sehingga ujung-ujungnya adalah inflasi. Nah, ini yang ditakutkan. Oke, ya. Kalau depresiasinya itu tiba-tiba, ya, kenapa kok bisa begitu? Nah, kalau kalian ingat, ya, bahwa tadi saya juga udah bilang kalau ini kebalikan nih apa dengan yang saya bilang. Kalau rupiah itu terdepresiasi, harga barang domestik lebih murah dibandingkan harga luar negeri atau foreign. Seharusnya ekspornya naik, impornya turun. Tapi yang harus kalian ingat adalah kondisi di kita di Indonesia itu 65% lebih impor kontennya, ya, itu tinggi. Artinya bahan baku kita itu tinggi untuk industri, ya. Oke. Nah, kenapa pernah neraca perdagangan kita defisit? Itu karena kita impor baja untuk infrastruktur. Impornya dari mana? Dari Cina. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi karena impor konten kita itu tinggi, jadi depresiasi rupiah itu bukan menguntungkan buat kita, bukan. Malah itu membuat bumerang sendiri buat kita. Karena ya kita beli barang impornya mahal ya. Ibarat biaya produksinya mahal, ya artinya harganya mahal, akan terjadi inflasi. Oke. Nah, yang ketiga, ya, kalau premi resiko itu tinggi, sudah jelas-jelas suku bunga itu tinggi karena premi resikonya tinggi, ya, maka masyarakat di negara tersebut, ya, pasti dia mau cari aman, ya. Ngapain? Ya pegang uang cash lah. Oke? Pegang uang cash lah. Kenapa? Ya paling aman, ya, pegang uang cash lah. Jadi money demand-nya itu meningkat. Jadi money demand meningkat, money supply turun. Ingat, selalu pasar itu ada dalam keseimbangan, money demand sama dengan money supply. Satu naik, satu turun, satu naik, satu turun, menyeimbangkan. Jadi 3 hal itulah yang menyebabkan kondisi LM ini nggak akan geser kanan, pasti dia akan geser kiri untuk mencegah depresiasi besar-besaran. Demikian. Untuk soal nomor 5, dalam perekonomian terbuka kecil apa yang akan terjadi, ya? Semuanya adalah terjadi pada perekonomian terbuka kecil. Ekspor bersih, arus barang dan jasa dikurangin ekspor bersih, kemudian NX. Kalau modal itu diukur dengan investasi bersih, ya, investasi neto, dan yang terakhir tingkat bunga dunia sama dengan tingkat bunganya domestik, ya. Oke. Nah, ini untuk nomor 67. Nah, ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan nilai tukar fixed exchange rate maupun floating exchange rate, ya. Yang bagian A itu adalah pernyataan terkait dengan fixed exchange rate karena nilai tukarnya dipatok. Yang bagian B, ya, ini terkait juga dengan fixed exchange rate. Nah, devaluasi, revaluasi itu terkait dengan istilah dalam fixed exchange rate, ya.
Oke, kalau dari sisi floating biasanya kita menyebutnya dengan depresiasi. Walaupun sebenarnya banyak juga yang menyebutnya dengan devaluasi. Tapi kalau devaluasi itu terkait dengan fixed exchange rate, kalau yang depresiasi itu terkait dengan floating exchange rate. Jadi yang bagian B itu terkait dengan fixed exchange rate. Nah, yang C juga itu fix karena ruang geraknya dibatasi ya untuk berspekulasi. Oke, berspekulasi artinya dia main saham misalnya ya, jual beli saham. Nah, oke, dibatasi kenapa? Karena tidak tergantung pada pasar ya, ada selalu intervensi pemerintah untuk menjaga supaya nilai tukar sesuai dengan patokan yang diberikan oleh pemerintah yang sudah ditetapkan. Nomor yang bagian D sama, fixed exchange rate juga karena kurangnya fleksibilitas. Yang bagian E itu juga sama ya. Tadi, kenapa monetary tools punya cukup dana? Tujuannya adalah jual beli saham, jual beli surat berharga, supaya menjaga nilai tukarnya tetap sesuai apa yang dipatok. Sehingga ini juga A sampai E itu terkait dengan fixed exchange rate. Ya, FGH itu terkait dengan floating. Ya, perubahan ditentukan oleh mekanisme pasar itu floating. Ada fleksibilitas itu juga floating ya, dan besarnya peluang untuk berspekulasi. Jadi A sampai E itu fixed exchange rate, FGH itu adalah terkait dengan floating exchange. Sehingga jawaban nomor 6 yang mana floating tadi adalah yang B. Sementara mana yang fixed exchange rate tadi? Kalau yang fixed exchange rate itu adalah D sama E. Oke ya, cukup jelas ya, saya harap ya. Nanti bisa diulang. Berikutnya nomor 8 kalau saya nggak salah. Nah, ini di surat kabar tercantum bahwa $1 9.000. Nah, apa yang terjadi? Katanya seperti itu. Kecuali ya. Kecuali. Nah, yang A, $1 artinya adalah 1/9.000. Ini matematis sederhana ya, betul. Yang ke B juga itu matematis sederhana ya, tinggal dikali 2, 9.000-nya itu dikali 2, maka kalau $1 9.000, maka $2 adalah 2 kali 9.575, sekitar 19.000 sekian. Yang C-nya adalah nilai dolar lebih rendah banding rupiah. Ya ini enggak ya, ini tidak. Oke. Yang D tuh nilai dolar adalah lebih tinggi daripada nilai rupiah. Nomor 8 jawabannya adalah yang C. Berikutnya, nilai rupiah itu akan naik. Oke. Artinya kalau nilai rupiah itu akan naik, dia mengalami yang namanya apresiasi. Ya, kita lihat yang bagian A. Oke. Investor asing meningkat. Ya. Oke. Kalau nilai rupiah akan naik atau terapresiasi, ya, investor asing akan meningkat. Di bagian A. Yang B, importir berkurang. Yang bagian C, wisatawan asing meningkat, dan bagian D, wisatawan domestik meningkat. Oke, yang kita ini kan pertanyaan terkait dengan teori dulu ya. Coba kita lihat sekarang satu-satu. Kalau nilai rupiahnya itu adalah terapresiasi, wisatawan domestik meningkat. Nah, seharusnya pada waktu apresiasi, maka kondisinya kan domestik itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan foreign. Itu yang terjadi ketika rupiahnya terapresiasi atau nilai rupiahnya naik. Maka kondisinya pada saat itu ya tidak mungkin wisatawannya domestik meningkat maupun asing meningkat. Kenapa? Ya, kenapa? Oke.
karena posisinya sedang mahal di kita, pasti tidak menarik untuk datang ke sini ya. Nah, kemudian sama dengan kondisi investor asing juga nggak akan sebanyak itu, kondisinya sedang tidak stabil di kita ya. Nah, yang kemungkinan adalah importirnya yang berkurang. Importir berkurangkah? Nah, ketika apresiasi kan tadi ekspor turun, impor naik. Jadi kemungkinan importir tidak akan berkurang, ya. Jadi apa yang akan terjadi di sini? Kalau menurut saya jawabannya itu A, B, C, dan D, nggak ada jawabannya, ya, nggak ada jawabannya. Oke. Nah, karena kurang jelas juga. Nah, kalau yang dimaksud di sini itu adalah wisatawan domestik meningkat itu kemana? Nggak jelas juga. Jadi kalau menurut saya untuk yang bagian nomor 9 A, B, C, D itu yang akan terjadi kalau rupiah terapresiasi ya. Oke, jadi nggak ada jawabannya untuk yang nomor 9. Oke, tapi nanti kalian silakan kalau punya argumen atau pendapat lain nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut mengenai yang nomor 9 ini ya. Oke. Berikutnya terakhir ini. Kurs itu apa sih? Ya, pengertiannya apa sih? Oke. Kurs itu adalah yang bagian A, harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Itu yang namanya kurs atau exchange rate atau nilai tukar. Seperti itu. Untuk bagian esai saya ambil soal nomor 2 dari buku kalian, responsi kalian ya. Ini yang bagian A-nya adalah coba digunakan model Fleming untuk memprediksi apa yang akan terjadi kepada permintaan agregat, kurs serta neraca perdagangan di bawah sistem floating dan juga fix kalau kondisinya adalah sebagai berikut. Merosotnya keyakinan masyarakat akan masa depan sehingga masyarakat cenderung menabung mengurangi pengeluarannya. Berarti yang bagian A saving itu meningkat. Ya, oke. Kemudian yang bagian B ya itu terkait dengan adanya jenis mobil baru dari Toyota dan murahnya harga motor dari Cina sehingga orang Indonesia itu lebih suka punyanya asing daripada punyanya domestik, berarti impornya naik. Dan banyaknya ATM, anjungan tunai mandiri yang menurunkan permintaan uang. Apa yang akan terjadi dengan money supply? Jadi kemungkinan A dan B itu prediksi kita itu terkait dengan kurva IS, sementara yang bagian C itu terkait dengan kurva penawaran. Money supply atau LM ya, kita cek. Nah, ini yang bagian A dulu ya, yang bagian A dulu. Nah, kita lihat di sini adalah ingat model Mundell-Fleming untuk IS itu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. C-nya itu C0 tambah C0 sama tambah MPC YD, Y min tax. Jadi C itu fungsi dari Y min tax, tambah I fungsi dari suku bunga, tambah G tambah NX fungsi dari kurs dan juga dari Y. Sementara M per P ya, LM itu adalah fungsi dari R, Y. R sama dengan R bintang. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, kalau kondisinya fix sama floating. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kalau konsumen itu untuk memutuskan mengurangi pengeluarannya dan lebih banyak untuk saving, maka pada jangka pendek ya
Saving yang turun, saving yang meningkat, maka artinya konsumsinya itu turun. Kan di situ ada YD. C sama dengan channel plus MPC YD. YD itu adalah disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan, yang sudah dikurangi dengan pajak. YD itu Y min tax, Y kurangin tax, sudah dikurangin pajak, siap dibelanjakan. Dibelanjakan untuk apa? Ya, dibelanjakan untuk konsumsi dan sisanya untuk saving. Kalau banyak yang digunakan untuk saving, artinya untuk konsumsinya sedikit. Sehingga pengaruhnya itu kita lihat bahwa konsumsi itu ada variabelnya di yang IS, perpotongan Keynesian, nih sama dengan C plus I plus G NX. Nah, C-nya turun. Kalau C-nya turun, maka kurva IS-nya akan bergeser ke kiri. Nah, pindah keseimbangannya dari A ke B. Apa yang terjadi dengan exchange rate? Exchange rate itu akan mengalami depresiasi, ya. Oke, akan mengalami depresiasi, turun dia. Oke. Nah, tadi ya. Nah, itu kalau dia kasusnya adalah floating di situ, ternyata Y-nya kan tetap, ya. Y-nya itu tetap tidak berubah. Kok bisa begitu? Tadi saving naik awalnya, C turun, IS turun. Seharusnya kan pada saat itu Y juga turun dong, karena C turun, Y turun. Nah, IS geser ke kiri. IS geser kiri, maka yang terjadi adalah depresiasi. Kalau depresiasi, maka yang akan terjadi adalah ya, harga domestik lebih murah dibandingkan dengan harga foreign. Sehingga ekspor naik, NX naik. NX naik, Y naik. Maka akibatnya itu Y-nya itu adalah konstan, ya. Tadi awalnya turun karena konsumsi turun, kemudian meningkat karena NX-nya yang naik. Itu pada kasus dia floating. Nah, bagaimana kalau dia pada kasusnya itu adalah fix? Sama kondisinya, IS-nya geser ke kiri dari IS1 ke IS2. Oh ya, saya lupa. Kalau model Fleming itu kalian mohon tetap dibikinkan asterisk di situ. Jadi ada beberapa buku yang mungkin kalau kalian baca model Flemingnya itu tidak ada asterisknya, tapi di bukunya Menq dia membedakan antara closed dan open economy. ISLM-nya yang open itu ada asterisk bintang begitu, ya. Oke, lanjut lagi dari Y1 ke Y2. Nah, sekarang ya, tadi kondisinya adalah rupiahnya, misal rupiahnya atau nilai tukarnya terdepresiasi. Boleh nggak? Ya nggak bisa. Kalau pada kondisi fix, maka nilai tukar itu harus dipatok sesuai dengan kondisi awal. Nah, tadi kan kalau kalian perhatikan sebentar ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, nah kan IS1 geser ke IS2. Oke. Maka kan harusnya di sini nih nilai tukar. Ya enggak? Nah, sama kayak dengan E2 ini. Nah, harusnya kan di sini nih nilai tukar. Oke. Ini nilai tukar kan harusnya ada di sini. Ya. Nah, tapi boleh nggak begini? Oke. Nggak bisa kalau di fix. Dia itu harus tetap di sini. Di garis yang horizontal ini. Gimana caranya membalikkan nilai tukar yang terdepresiasi dari titik ini, ya, dari sini itu balik lagi ke yang nilai tukar ini. Tugasnya adalah Bank Indonesia untuk melakukan intervensi. Oke, jadi dari sini kita balikkan ke sini. Nah, ini harusnya ada garis putus-putus di sini, ya.
Gimana caranya? Kalau ini dari E2 balik lagi ke E1 ya, dari titik ini balik lagi ke sini. Apa yang dilakukan? Ya, Bank Indonesia melakukan intervensi dengan cara ya udah gampang. Dia menggeser kurva CLM. Kenapa? Karena money supply itu kan urusannya Bank Indonesia. LM geser kiri. Oke, LM geser kiri itu artinya adalah money supply turun. Kalau money supply-nya turun, LM geser kiri, nah yang akan terjadi adalah perpotongan ini dia. Nah, di sini. Oke. Jadi exchange rate-nya tetap di awal yang dari sini. Oke, kan motong ini nih. Nah, gimana caranya supaya exchange rate ini itu ke sini? Cara gimana? Ya udah, LM-nya diturunkan, money supply turun. Bagaimana cara menurunkan money supply? Ya, cara menurunkan money supply banyak dengan pertama dengan jual beli surat berharga. Nah, kalau money supply-nya turun, mau jual apa beli? Ya. Oke, yang harus dilakukan adalah ketika mau money supply-nya itu turun, yang harus dilakukan adalah menjual surat berharga, BI-nya menjual surat berharga. Sehingga kondisi terakhirnya di sini adalah Y-nya turun. Oke, Y-nya turun, exchange rate-nya tetap. Nah, oke. Nah, ya, bagaimana dengan putnya? Y-nya itu turun. Bagaimana dengan agregat demand terkait dengan Y? Kalau Y-nya naik, Y turun, maka agregat demand turun. Kalau Y-nya tetap, maka sama agregat demand-nya juga tidak berubah. Oke. Nah, itu dia. Pelan-pelan ya, silakan diulangi lagi dan dicek lagi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk yang bagian B itu mengenai adanya peluncuran jenis mobil baru dari Toyota sehingga masyarakat Indonesia lebih menyukai mobil asing daripada mobil domestik. Itu artinya adalah impornya meningkat. Oke. Oke ya. Kalau impornya meningkat ya. Kalau impornya itu meningkat, maka NX-nya turun ya, NX-nya itu turun. Nah, seperti yang kalian lihat ini di yang bagian kiri ya, grafik yang bagian kiri nih, bagian kiri grafiknya NX-nya turun, exchange rate-nya pada level yang sama. Oke, jadi pada awalnya penurunan NX ini dari NX1 ke NX2 bukan karena exchange rate, ini exchange rate-nya tetap ya, ini exchange rate-nya tetap. Jadi kalau kita buat misalnya di sini itu oke, kita buat di sini itu garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini asumsinya lurus ya. Nah, ini jadi nilai exchange rate-nya itu tetap sama. Ini asumsinya lurus ini. Ini asumsinya lurus ya. Pura-puranya aja lurus. Oke. Nah, ini tetap sama, exchange rate-nya sama, tapi ini NX-nya itu mengalami penurunan. Ini NX1, kemudian yang ini itu adalah NX yang kedua. Nah, itu dia. Oke. Nah, kenapa NX ini turun tadi? Karena impor naik. Kenapa impor naik tadi? Karena preferensi selera dari masyarakat Indonesia lebih suka mobil asing daripada mobil di pasar domestik. Oke. Nah, apa yang terjadi
kalau asumsinya itu di negara tersebut dia mengandung yang namanya sistem kursnya adalah floating. Nah, bisa dilihat di grafik yang sebelah kanan. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah kasusnya floating. Ya, floating. Oke. Kok bisa kita tahu langsung itu adalah floating? Kita bisa lihat bahwa exchange rate-nya atau nilai tukarnya itu berubah. Nah, kalau NX-nya turun, maka tadi ya, itu akan menyebabkan pergeseran ke bawah dari IS. Oke. Ya. Nah, ini akibatnya apa? IS geser ke bawah. Oke. IS geser ke bawah, apa yang terjadi dengan nilai tukar? Oke. Nilai tukar mengalami depresiasi. Ini dari E1 ke E2. Ingat, nilai tukar turun mengalami depresiasi. Loh, kok Y-nya nggak berubah? Y-nya tetap. Kenapa? Nah, ini tadi NX turun, seharusnya Y kan turun. Ingat, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. NX-nya turun, Y-nya turun. Ini terjadi pada perpotongan Keynesian. Jadi, Y turun itu di Keynesian. Berpengaruh terhadap IS. Nah ya, berpengaruh terhadap IS. Nah, ingat tadi di perpotongan Keynesian NX-nya turun, Y-nya turun. Nah, di sini akibat NX turun terhadap IS-nya turun, rupiahnya terdepresiasi. Kalau rupiahnya terdepresiasi, berarti barang kita jauh lebih murah dibandingkan barang domestik. Apa yang terjadi? Maka ekspornya naik. Ya, ekspornya naik, NX-nya jadi naik. Maka kalau diasumsikan perubahannya itu sama, walaupun pada kenyataannya tidak sama, tapi kalau diasumsikan sama, maka Y-nya itu tidak akan berubah. Ini NX turun, yang ini NX-nya naik, sehingga Y-nya itu akan tetap. Ya, ini kalau kasusnya dia adalah floating exchange rate. Demikian. Oke. Baik, untuk bagaimana dengan kalau dia sistemnya adalah fixed exchange rate ya. Tadi dengan adanya penurunan IS ke kiri, maka yang terjadi adalah depresiasi ya. Yang terjadi adalah lihat ya, kalian bisa lihat di sini sebentar ya. Nih, dari S1 ke IS2. Maka ini dari A yang akan terjadi itu adalah di sini. Ya. Nah, ini kalau kita gambar, kita buat ininya ya, maka dia seharusnya ini lagi-lagi ini pura-puranya ini lurus ya. Nah, ini adalah E. Oke. Nah, E di sini itu adalah E ketika terjadi IS-nya geser ke kiri bawah, IS-nya turun, depresiasi. Nah, kalau pada fixed exchange rate kan ini tidak diizinkan. Yang diizinkan itu adalah E-nya itu harus ada di E sini. Maka apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan? Nah, ini adalah tugas dari BI untuk intervensi. Oke, gimana caranya nih supaya ini ya, dia itu balik lagi. Nah, balik lagi kembali kepada E yang awal, kembali kepada fixed exchange rate-nya yang sudah dipatok. Apa yang dilakukan oleh BI? Maka BI itu menurunkan money supply. Tinggal geser aja MS-nya ke sini ya. MS-nya ke sini sehingga posisi keseimbangannya sekarang adalah di titik B. Y-nya turun, E-nya kembali kepada kondisi sebelumnya atau E-nya tetap fix. Oke. Ini, nah ingat lagi kalau bagaimana dengan AD? Ya kalau AD itu kan pengaruhnya dari Y. Kalau Y-nya turun, maka AD-nya juga akan turun. Demikian. Baik, untuk nomor berikutnya
yaitu mengenai bahwa adanya peluncuran anjungan tunai mandiri atau ATM menurunkan permintaan uang. Oke. ATM itu termasuk ke dalam salah satu pembayaran non tunai. Jadi pembayaran non tunai itu ada APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. APMK itu banyak jenisnya, kartu kredit, kredit card, CC, anjungan tunai mandiri, kartu debit. Nah, kemudian selain dari APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, transaksi non tunai bisa dilakukan juga melalui e-money, ya. Nah, pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang punya e-money, ya, yang tahu pasti semuanya tahu kalau mengenai e-money. Nah, kemudian ya dengan adanya ATM ini, ya, itu dampaknya nanti akan mempengaruhi permintaan uang. Oke, ya. Nah, kenapa masyarakat lebih suka untuk menggunakan ATM? Ya, karena sifatnya mudah dalam bertransaksi, ya, mudah dalam bertransaksi non tunai. Jadi tidak perlu banyak bawa uang di kantongnya tebal-tebal, tidak perlu. Bawa saja kartunya, ya, satu kartu kalian udah bisa beli apa aja. Yang penting ada isinya kartunya, ya. Oke. Nah, ya. Nah, beberapa riset, ya, beberapa penelitian sebelumnya itu juga memprediksi dan membuktikan bahwa, ya, adanya peningkatan dalam transaksi non tunai, non tunai akan menimbulkan mempengaruhi perputaran uang. Mengaruhi perputaran uang dan mempengaruhi juga permintaan uang, ya. Itu beberapa penelitian sebelumnya membuktikan itu, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, kalau kita ingat lagi, ya, pengaruhnya itu akan seperti apa, ya. Baik. Nah, pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini adalah yang pertama itu dari persamaan keseimbangan uang real, M per P. Ingat, kita tahu bahwa keseimbangan di pasar uang itu syaratnya adalah real money balance, keseimbangan uang real supply, M per PS itu sama dengan M per PD. Jadi money supply sama dengan money demand, ya. Nah, sekarang posisinya adalah berarti money demand sama dengan money supply. Money demand, money supply di sini itu adalah real money balance, M per P, ya. Keseimbangan uang real harus dibagi dengan P atau harga atau inflasi. Nah, sekarang money demand-nya kan turun. Ingat, M per P itu fungsi dari apa? L, R, Y. Ya, L, R, Y. Nah, sekarang, ya, kalau money demand itu turun, kan dia fungsi dari R, Y. Nah, artinya adalah, ya, kita ingin supaya itu kembali kepada kondisi keseimbangan, ya. Nah, kita tahu bahwa suku bunga kita itu mengikuti suku bunga dunia, ya. Jadi sama dengan R bintang, R sama dengan R bintang pada kondisi model Fleming. Nah, sebagai negara terbuka kecil artinya kita tidak bisa mempengaruhi suku bunga dunia. Jadi, bagaimana cara kita membuat kondisi pasar ini kembali ke keseimbangan? Yang awalnya tadi money demand sama dengan money supply, kemudian ada peluncuran
anjungan tunai mandiri atau ATM ini yang mengubah money demand-nya turun. Kita tidak bisa pakai suku bunga. Nah, satu lagi adalah yang fungsi dari M per P itu dipengaruhi oleh R sama Y, yaitu income. Berarti satu-satunya cara untuk bisa mengadjust supaya money demand itu sama dengan money supply, ya, yang harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan Y-nya. Nah, bagaimana cara meningkatkan Y-nya, ya? Oke, Y-nya harus ditingkatkan untuk meningkatkan money demand-nya. Caranya gimana? Yaitu kurva LM-nya digeser ke kanan. Kalau kurva LM-nya digeser ke kanan, itu artinya money supply-nya naik. Outputnya naik, nilai tukarnya itu terdepresiasi. Nah, yang grafik di sebelah kiri ini adalah pada kondisi dia floating exchange rate. Nah, bagaimana kalau dia kondisinya adalah fixed exchange rate, ya? Kalau di sebelah kanan, grafik yang di sebelah kanan itu adalah grafik yang fixed exchange rate. Nah, kalau pada kondisi ini setelah dia money supply-nya itu naik, ya, money supply-nya naik, ya gampang, tinggal yang dilakukan adalah turunin lagi money supply-nya. Supaya apa? Supaya nilai tukarnya yang tadinya adalah terdepresiasi seharusnya, tapi karena dia adalah fixed exchange rate harus dibalikkan kepada kondisi semula, maka LM-nya itu harus diturunkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bank sentral supaya MS-nya itu turun? Ya, bank sentral itu menjual surat berharga. Dia menjual surat berharga, maka masyarakat dapat surat berharga, uangnya ke bank sentral. Oke, nah ini yang terjadi, maka exchange rate-nya akan kembali kondisi keseimbangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mungkin kurang jelas, ya, kita cek dari pendekatan yang kedua. Oke. Anjungan tunai mandiri atau ATM ini, ya, ATM ini, oke, itu mempengaruhi dari definisi apa itu uang beredar. Nah, uang beredar itu ada beberapa jenis, mulai dari yang narrow money, uang dalam arti sempit, uang beredar dalam arti sempit atau M1, yang merupakan uang kartal tambah uang giral. Uang kartal itu apa? Uang yang kalian pegang dalam kantong kalian masing-masing itu. Uang gopean, uang seribuan, uang cebanan. Nah, itu uang kartal tuh. Tambah uang giral. Apa itu uang giral? Tabungan, ya. Tabungan atau uang yang disimpan di dalam bank itu, tapi sifatnya adalah dia dapat ditarik kapanpun. Itu uang M1. Nah, kalau broad money, M2, jumlah uang beredar dalam arti luas, itu adalah M1 tambah quasi money. Apa itu quasi money? Tabungan dan deposito. Tapi sifatnya adalah tabungan ini tidak dapat maupun deposito ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, ya. Hanya pada periode tertentu saja. Nah, karena sedang banyaknya sekarang ini dengan kemajuan teknologi, maka perkembangan dari APMK ini tadi, ya, alat pembayaran menggunakan kartu, maka definisi dari uang beredar itu berubah. M1 yang hanya awalnya adalah uang kartal tambah uang giral, maka ATM APMK ini oleh BI itu dimasukkan dalam definisi M1. Kenapa? Karena ATM ini kan sifatnya dia bisa ditarik kapanpun. Mau tengah malam kalian narik uang juga bisa. Mau subuh-subuh kalian narik uang juga suka hati kalian juga bisa. Ya enggak? Karena dia bisa ditarik sewaktu-waktu, maka dia dimasukkan dalam kategori M1, jumlah uang beredar dalam arti sempit. Nah, dan seiring dengan perkembangan zaman juga, dengan teknologi juga, penggunaan uang tunai ini atau APMK ini, ya, ATM ini itu bisa menggantikan dari sifatnya uang kartal,
ya. Sehingga ya, walaupun nanti itu adanya ATM menurunkan permintaan uang, tapi money supply-nya akan meningkat. Kenapa? Karena uangnya itu sekarang bukan lagi dalam bentuknya kartal yang apa uang kertas atau uang koin itu, tapi sudah dikonversi ke dalam kartu, sehingga banyaknya seperti ini dihitung oleh BI itu meningkatkan money supply. Kalau kalian bisa Google di Google itu ada beberapa penelitian yang mempengaruhi adanya efek kalau adanya ATM ini akan meningkatkan money supply, dengan syarat bahwa penelitian tersebut itu memasukkan ATM ini ke dalam M1 atau Nero Money, ya. Oke, saya rasa cukup jelas sampai di. Nah, ini ada beberapa hal lagi yang saya coba ambil dari bukunya MenQ. Ini adalah soal yang berikutnya, ya. Nah, ini apa yang akan terjadi pada kurs tetap dan kurs menambang, ya, kalau pajaknya naik. Nah, ini saya rasa kalian bisa mempelajari sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Mulai dari slide ini sampai nanti slide terakhir itu adalah menceritakan bagaimana contoh-contoh soal lain, ya. Dan yang perlu kalian ingat adalah bahwa harus paham grafiknya ini, ya. Ada 4 grafik yang perlu kalian pahami, ya. Bagaimana kalau dia kebijakan fiskal, bagaimana kalau dia kebijakan moneter, bagaimana pada posisinya fix dan juga floating. Nah, kalau kita lihat ini saya bisa kasih tahu di Nah, ini, ya. Nah, ini itu adalah ringkasannya. Nah, apa yang bisa kita tunjukkan di sini, ya? Coba kalian perhatikan di sini. Bahwa ini nah, soalnya itu kemungkinan itu adalah interpretasi dari ini, ya. Jadi yang perlu kalian ingat ketika membaca soal adalah apakah soal itu open economy atau close economy, karena penggunaan ISLM-nya beda. Yang kedua, sudah ditetapkan, oh dia adalah open economy, maka pakai Mundell-Fleming. Kemudian di situ di soal yang dimaksud adalah apa? Apakah kebijakan itu fiskal, moneter, atau kebijakan perdagangan? Misalnya kebijakan perdagangannya adalah hambatan impor, misal. Nah, kemudian ya, yang ketiga ya, dalam rezim nilai tukar apa? Apakah mengambang, floating, atau tetap? Nah, itu yang harus ketika membaca soal harus dipahami, karena nanti kalian akan beda itu grafiknya. Ya, grafiknya akan beda. Nah, kesimpulannya apa di sini? Seperti kalian pelajari di kuliah, kalau dalam sistem floating ya, yang paling berpengaruh, yang efisien, yang efektif itu adalah kebijakan moneter. Dari mana kita tahu dia berpengaruh efektif? Karena dia bisa meningkatkan atau mempengaruhi Y. Kalau dalam sistem fix yang paling tepat itu adalah fiskal. Gampang ingatnya. Fix fiskal sama-sama F depannya. Nah, itu dia. Ya. Oke. Nah, ini kok bisa kita tahu bahwa pada kondisi fixed exchange rate itu yang paling berpengaruh adalah ekspansi fiskal? Kita bisa lihat di sini, Y-nya meningkat. Oke, ya. Nah, begitu juga dengan kebijakan perdagangan. Contohnya adalah hambatan impor. Oke, ya. Jadi bab ini relatif susah kalau menurut saya. Ya, jadi mohon kalian betul-betul memahaminya dengan baik, pelan-pelan saja. Coba di rumah dibuat grafiknya. Mohon tidak dilupakan apa sumbu horizontal dan vertikalnya, step by step, dan dibaca lagi buku MenQ-nya. Oke?
Saya rasa itu saja dulu. Nanti kalau ada yang bertanyakan nanti kita bisa diskusi. Untuk bab ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.